Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Nah, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ayo, ada Oji. Ayo Oji, tolong pimpin doa. Pimpin teman-temannya berdoa. Ayo Oji. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ambil dulu ya sayang. Ahmad Oji Gasani. Oji. Hadir Oji. Hadir. Ahmad Mahdi Aslam. Hadir. Aisyah Nopa. Hadir. Aisyah Sapadira. Hadir. Nah, nanti periksa lagi absennya melalui WA ya. Nanti setelah kita melakukan meeting ini dilanjutkan lagi absennya melalui WA dan Ibu akan periksa absennya melalui WA. Apa materi yang sudah kita pelajari kemarin? Kemarin kita sudah belajar tentang peduli terhadap makhluk hidup. Tema ayo cintai lingkungan dan materinya tentang apa kemarin? Ya, siapa ingat? Ayo, kemarin itu ada yang menebang pohon itu, terus kemudian tuh ada yang membuang sampah. Berarti materinya tentang apa kemarin? Ayo Saripah, tentang menjaga lingkungan, pintar, atau menjaga kelestarian lingkungan, pintar. Ya, hari ini kita masuk pada tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, dan pada pembelajaran kedua. Setelah kita mempelajari materi kita pada hari ini, Ibu harapkan kalian dapat mengidentifikasi hal-hal yang diperhatikan saat menggambar dengan terperinci. Nah, selanjutnya kalian dapat menggambar bangunan atau rumah impian kalian dengan kreatif. Nah, selanjutnya, harapkan setelah kita mempelajari materi ini, yaitu kalian dapat menganalisis makna sila pertama Pancasila dan masalah yang terkait dengan sila pertama Pancasila dengan tepat. Nah, selanjutnya, Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila pertama Pancasila dengan benar. Selanjutnya, Ibu harapkan kalian dapat memberikan contoh pengamalan dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang membuat gambar yang berupa rumah impian. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang Pancasila. Ini materi kita pada hari ini, yaitu menggambar bangunan atau rumah dengan kreatif. Nah, selanjutnya hubungan simbol dengan makna sila pertama Pancasila. Ayo, sudah siap kita belajar hari ini? Oke. Pelajaran kita pada hari ini ya. Oke. Nah, sini ada pertanyaan sayang. Apakah kamu tahu pekerjaan seorang arsitek? Nah, apa pekerjaan seorang arsitek itu? Pengetahuan apa yang harus dimiliki? Apa Aslam? Apa? Membangun rumah. Membangun rumah. Membangun rumah bukan pekerjaannya tukang bangunan, Kak Aslam? Ayo, siapa? Tukang bangunan. Bangunan. Jadi arsitek itu tugasnya apa? Ya. Rumah. Ya, ternyata. Nah, ini gambar seorang arsitek. Arsitek itu tugasnya adalah merancang bangunan yang akan dibangun. Nah, seorang arsitek dalam pekerjaannya memerlukan keterampilan menggambar. Ternyata bukan cuma seorang pelukis. Seorang arsitek juga harus memiliki keterampilan dalam menggambar. Mereka menggambar bangunan yang akan dibangunnya. Nah, yang akan dibangunnya maksudnya dia ingin membangun
bangunan ini, tapi dia menyuruh orang, yaitu seorang atau tukang bangunan, bukan dia yang membangun. Nah, bangunan yang dirancang adalah seperti rumah atau gedung-gedung. Nah, selanjutnya, nih di sini ada Ayah Udin. Nah, Ayah Udin itu ternyata seorang arsitek. Dia merancang sebuah bangunan. Seorang arsitek akan menggambar rancangan bangunannya di atas kertas berpetak. Nah, untuk memudahkan mereka untuk menggambarnya. Jadi biasanya dia menggunakan kertas, bukan kertas biasa, tapi kertas yang berpetak. Tahu kan kertas yang berpetak? Yang di kertasnya itu sudah ada bentuk kotak-kotaknya. Ternyata menjadi seorang arsitek itu tidak mudah, sayang. Mereka mempunyai keterampilan menggambar. Nah, kalau kita ingin membuat atau menjadi seorang arsitek, kita mempunyai keahlian untuk menggambar. Selain kalau kalian ingin menjadi seorang arsitek, kalian harus ahli dalam menggambar dulu. Nah, langkah-langkah dalam membuat gambar itu apa? Di sini ada. Nah, perhatikan. 1. Amati model atau objek benda untuk mengenali objek yang digambar. Nah, yang kedua, buat sketsa gambar dengan goresan tipis menggunakan pensil. Nah, selanjutnya, yang ketiga, pertegas atau pertebal garis gambar dan hapus garis sketsa yang tidak diperlukan. Setelah gambar sudah selesai, kita bisa kasih gambar dengan tebal, ditebalin gambarnya dan dihapus garis-garis tipis tersebut. Ya kan? Oke, selanjutnya Saripah, yang gambar kalau sudah gambarnya sudah selesai, Saripah, bisa kita beri apa, Saripah, biar menarik? Ayo. Warna. Beri warna sesuai keinginan kita, sesuai temanya. Kita sudah masuk pada lembar kerja atau namanya tadi apa, Aslam? LKPD. Lembar kerja peserta didik. Nah, jadi nanti tugas kalian di sini nih. Ayo nih. Ayo anak-anak ibu yang pintar. Nah, kalian kan pintar. Ya, kalian pintar. Nah, andai kamu jadi arsitek. Nah, siapa yang cita-citanya mau jadi arsitek? Bu. Siapa? Oh iya, pintar. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai ya. Nah, jadi kalau kalian ingin menjadi arsitek, kalian coba gambarlah sebuah bangunan atau rumah yang menjadi impianmu. Nah, ini ada contoh. Nah, gambar rumah. Kalian bisa menggambarnya dalam bentuk apa? Dari arah depan. Kalian bisa juga menggambarnya dari arah samping ini. Ini kan ada arah sampingnya nih. Ini pintu depan, ini bagian sampingnya. Nah, jadi kalian bisa membuat sebuah bangunan atau rumah yang menjadi impian kalian, sesuai keinginan kalian. Nah, berimajinasi maksudnya sesuai hayalan kalian, keinginan kalian, dan gambarlah sekreatif mungkin. Nanti akan kita lakukan ya. Nanti akan kalian gambar, kemudian nanti kalau sudah digambar bisa kalian fotokan. Kalian fotokan, nanti kalian kirimkan melalui di grup ya. Biar teman-temannya bisa melihat hasil karya kalian. Nanti teman-temannya akan mengapresiasi. Tahu mengapresiasi? Menilai apakah ini gambarannya si Oji ini bagus, apakah gambarannya si Ai sudah bagus, atau masih ada yang kurang, nanti teman-temannya yang menilai. Nah, perhatikan lambang negara kita berikut ini. Nah, ini gambar apa? Ayo Aslam, gambar apa ini? Gambar ini adalah gambar burung Garuda. Burung Garuda. Burung Garuda ini adalah lambang negara kita. Ini adalah burung Garuda Pancasila. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini ada penjelasannya, sayang. Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila itu sebagai lambang negara Indonesia, memiliki makna yang mendalam dari setiap bagiannya. Iya. Oke. Nah, menjadi selanjutnya, nah Pancasila itu artinya adalah apa? Siapa tahu sini? Ayo Ibu minta Hafiz, apa Pancasila itu, Hafiz?
Pancasila adalah 5 Dasar. dasar atau aturan. Kenapa Pancasila itu artinya 5 dasar atau aturan? Karena Pancasila itu terdiri dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya apa? 5. Panca itu artinya 5 dan sila itu artinya adalah dasar atau aturan. Nah, jadi Pancasila adalah 5 dasar atau aturan. Pintar. Nah, dari sini sayang. Nah, ini Garuda Pancasila. Jumlah dulu, mari kita identifikasi dulu gambar pada gambar Garuda Pancasila ini. Nah, pada Garuda Pancasila ini ada jumlah bulu pada burung Garuda. Jumlah bulu pada burung Garuda ini melambangkan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, di bagian dada terdapat perisai. Nih, perisai yang terdiri dari 5 gambar. Nah, pada perisai ini berisi lambang-lambang dari masing-masing sila Pancasila. Nah, hal ini mengandung arti bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara. Pintar. Nah, terus terdapat pita. Ini ada pita nih. Pita ini tulisannya apa? Ayo, Ais. Tulisannya apa ini, Ais? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Pintar. Artinya Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Naila. Naila, Berbeda tapi satu jua. Beda tetapi tetap satu jua. Maksudnya apa? Ayo, siapa yang tahu apa maksud dari berbeda-beda tetapi tetap satu jua? Ayo, siapa yang tahu? Nah, berbeda-beda tetap satu jua ini maksudnya kita kan hidup di negara Indonesia ini memiliki berbagai suku, berbagai agama, berbagai apa lagi? Ada berbagai bahasa. Nah, tapi kita dijadikan satu di negara Indonesia ini. Nah, makanya walaupun kita ini berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua, yaitu bangsa Indonesia. Karena perbedaan itu jangan membuat kita menjadi bermusuhan, tapi malahan menjadi bersatu. Nah, ini adalah perisai yang ada di dada burung Garuda tersebut. Nah, ini Pancasila adalah dasar negara kita. Pintar. Nah, makna dari masing-masing lambang sila Pancasila ini tahu enggak? Ini kan ada gambar apa? Yang pertama ini gambar apa ini? Bintang. Setelah bintang, apa ini? Beringin. Oh, beringin. Nah, setelah itu nih apa gambar apa? Kepala banteng. Selanjutnya. Ini gambar apa ini? Yang di sini gambar apa? Padi. Ini gambar Mata rantai. Nah, ini namanya rantai. Oke, nah di sini selanjutnya akan dijelaskan. Nah, ini lambang-lambang masing-masing sila Pancasila. Akan dijelaskan apa itu makna dari lambang Pancasila tersebut. Ya, Oji, ini gambar apa, Oji? Bintang. Bintang, pintar. Ini adalah termasuk sila keberapa? Satu. Sila pertama. Apa bunyi sila pertama? Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, masa ketuhanan apa tadi? Kemanusiaan adil beradab. Kurang Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, ini jangan sampai karena kita lama tidak sekolah, lama tidak upacara jadi lupa Pancasila. Ayo, ini sambil kita mengingat lagi apa bunyi Pancasila. Nah, tadi yang pertama adalah gambar bintang. Sila pertama. Selanjutnya, ini gambar apa? Ibu tanya Najla. Najla, ada Najla. Gambar rantai. Ini termasuk sila keberapa? Kedua. Nah, apa bunyi sila kedua? Yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini lambang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian selanjutnya adalah
Nah, ini gambar Pohon beringin. pohon beringin. Pintar. Ayo Hafiz, apa bunyi sila dari pohon beringin ini? Hafiz? Indonesia. Indonesia. Persatuan Indonesia. Nah, ini merupakan sila Tiga. ketiga. Pintar. Ketiga. Oh, betul. Lambang sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Selanjutnya ada lagi gambar. Nah, ini pasti kepala ini. Banteng. Kepala banteng. Rakyatan yang dipimpin oleh iman kebijaksanaan dan Ini adalah sila keempat. Tadi ada yang menyebutkan bunyinya. Siapa tadi? Ayo. Apa bunyi dari sila keempat? Kegiatan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ayo coba Ibu. Kita minta Naila. Coba ulangi Naila. Naila susah ya. Naila. Perwakilan. Iya. Sila Naila MR apa tadi? Ulangin. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, pintar. Terkadang ada yang masih terbalik-balik bacanya, tapi Naila sudah lancar. Nah, Perwakilan perwakilan juga. Oke, dalam lihat. kebijaksanaan. Iya, pintar. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hikmat yang ketinggalan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini gambar selanjutnya yaitu Kapas dan gandum. Padi. kapas dan padi, atau tadi katanya Aslam mau gandum. Nah, bisa. Tapi yang paling tepat yang sering disebut orang adalah padi dan kapas atau kapas. Ini merupakan sila terakhir atau sila kelima. Apa bunyi dari sila kelima tersebut? Iya, pintar. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oji? Oji? Oke, Oji. Siapa tahu Oji. Nah, ini adalah ketuhanan yang Maha Esa tadi adalah sila yang pertama atau yang ke-1, yaitu lambangnya adalah bintang. Nah, iya, lambangnya adalah bintang. Di sini kan tadi sudah disebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu agar kita dapat mengetahui, dapat menganalisis makna dari sila pertama Pancasila. Nah, ini kita masuk pada materi kita selanjutnya, yaitu membahas tentang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini ada penjelasan sayang. Adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Itu adalah maksud dari sila pertama ini. Nah, jadi kalau berhubungan dengan Allah itu berarti termasuk ketuhanan, termasuk sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya kalau kita berdoa berarti kita berdoanya kepada siapa? Allah atau Tuhan. Nah, jadi kalau misalnya kita berdoa kepada Allah atau Tuhan, berarti itu kita termasuk sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita lanjut. Nah, di sini sila pertama itu dilambangkan dengan bintang emas berlatar perisai hitam. Kenapa bintang emas dan berlatar hitam? Di sini akan dijelaskan sayang. Nah, bintang emas ini diartikan sebagai cahaya kerohanian. Kalau kita mungkin keagamaan bagi setiap manusia. Nah, jadi setiap manusia kan pasti memiliki agamanya masing-masing, ya kan sayang? Nah selanjutnya melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu berarti Allah atau Tuhan ya sudah ada sebelum semua isi dunia ini diciptakan. Oke, kita lanjut lagi. Iya, pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan makna sila pertama dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, ini ada contoh penerapan sila pertama Pancasila. Di sini ada berbagai agama yang sedang beribadah. Nah, di sini ada agama Islam sedang sholat. Di sini agama apa ini? Mungkin agama Kristen yang sedang berdoa sebelum Katolik. makan. Ini ada agama Kristen atau Katolik. Ini sedang pergi ke tempat ibadah Gereja. yaitu apa? Tempat ibadah Gereja. Kalau ini agama apa ini? Kali. Ya, Hindu. kalau ini agama apa? Hindu, pintar. Nah, kalau ini agama apa? Mereka menyembah sebuah patung. Patung yang apa? Patung Dia. patung Iya, Bu. Buddha. Berarti ini adalah agama Buddha. Yang gambar terakhir ini adalah agama apa? Ayo, biasanya sama agama yang agama Cina, orang Cina apa? Konghucu, pintar. Sudah tahu. Jadi di negara kita ini terdapat 6 agama. Tadi apa aja Ibu tanya Serina? 6 agama apa saja yang terdapat di negara kita? Ayo Serina. Islam, Kristen. Iya, habis itu apa lagi? Katolik, habis Katolik. Buddha. Hindu, yang terakhir Agama Islam. Konghucu. Nah, pintar. Oke, harapkan kalian bisa menghafal agama itu ya. Nah, di Indonesia ada 6 agama. Nih, tadi sudah kita sebutkan ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, yang kedua, contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah. Nah, di rumah kita biasanya secara tidak langsung ternyata kita sudah menerapkan sila pertama Pancasila. Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran juga ternyata kita sudah melakukan penerapan sila pertama yaitu berdoa. Ya, berdoa sebelum belajar itu termasuk sila pertama Pancasila. Nah, karena kita kan berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi salah satu atau contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah antara lain beribadah bersama keluarga. Tadi ada contoh gambarnya, yaitu sholat. Misalnya kita yang beragama Islam, sholat bersama keluarga. Yang kedua, berdoa bersama keluarga. Misalnya berdoa sebelum makan, atau berdoa sebelum tidur, kan? Misalnya kalian mesti tidur sama orang tuanya, berdoa sebelum tidur bersama orang tuanya. Terus berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, dan lain-lain. Itu tadi sudah kita sebutkan. Sebelum belajar jangan lupa berdoa, biar ilmu yang kita pelajari bisa kita terima dan bisa kita sampaikan kepada teman yang lain. Oke, Naila, ada yang ditanyakan dari sini? Tidak ada? Sebu. Oke. Bisa bertanya, Ibu simpan dulu pertanyaannya, nanti Ibu jawab pada saat pelajaran terakhir. Ayo, yang ketiga, saat berdoa dan beribadah kita harus bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita berdoanya kepada Allah. Iya kan? Ingat, kita tidak boleh, maksudnya kalau kita berhubungan dengan Allah, kita tidak boleh main-main, walaupun itu cuma berdoa saat makan, berdoa sebelum tidur. Tidak boleh kita main-main. Kalau kita main-main, nanti doa kita tidak bisa diterima sama Allah, atau nanti doa kita nggak sampai sama Allah, kan? Nah, jadi kita harus sungguh-sungguh agar doa kita terkabul. Misalnya doa kalian untuk kedua orang tua, kalian harus berdoanya dengan sungguh-sungguh biar doa kalian itu terkabul. Maksudnya doanya untuk agar kedua orang tuanya sehat selalu. Nah, jadi kedua orang tua kita bisa sehat berkat doa yang kita berikan. Jadi berdoanya harus sungguh-sungguh ya sayang. Oke, kita lanjut selanjutnya. Nih, percaya adanya Tuhan yang Maha Esa sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Ini adalah makna dari sila pertama tadi. Nah, sila pertama tadi kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu memiliki makna atau maksud. Yang pertama,
percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus percaya kalau Tuhan Maha Esa itu ada. Nah, yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing. Jadi, setiap manusia itu tidak dipaksa. Kamu harus memeluk agama ini misalnya. Kamu harus keluar dari agama ini. Nggak boleh. Kita kan mempunyai hak, mempunyai kebebasan untuk memeluk agama kita masing-masing. Tidak ada yang bisa melarang, ya kan? Nah, tapi kita harus sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua orang tua kita. Yaitu agama kita kan sekarang semuanya beragama Islam. Nah, berarti kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya itu setiap orang bertanggung jawab untuk taat dan patuh dengan aturan agamanya. Karena kita kalau misalnya kita beragama Islam, kita harus taat pada aturan dan agamanya yang sudah diatur di dalam Al-Qur'an, misalnya kan, yang bukan maksudnya yang dilarang oleh Allah. Kalau yang dilarang tidak boleh kita lakukan, tapi kalau yang diperintahkan harus kita lakukan. Itu juga dengan agama yang lain. Mungkin pada agama Kristen mungkin terdapat aturan atau yang terdapat aturan agamanya pada kitabnya. Kalau Kristen itu berarti kitab apa? Kitab Injil biasanya, ya kan? Iya, ayo Hafiz. Yang selanjutnya Hafiz, yang ketiga apa Hafiz? Ayo. Ketiga makna dari sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Yang ketiga adalah semua yang dijaga. Iya. Karena kita sudah belajar tentang melestarikan lingkungan. Nah, menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan. Jadi, semua yang Tuhan berikan itu harus kita jaga. Semua segala sesuatu yang ada di dunia ini, di bumi ini dan di alam semesta ini kan yang diberikan oleh Allah untuk kita semua. Berarti harus kita jaga. Pintar. Yang keempat, toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Toleransi. Siapa yang tahu apa itu toleransi? Ayo coba Ibu tanya Hafiz. Ayo Hafiz, apa itu toleransi Hafiz? Pertama. Apa? Siapa yang tahu apa yang dimaksud toleransi? Bukan berteman dengan beda agama. Apa? Ayo Nela nyaring suaranya sayang. Toleransi adalah saling menghargai. Iya, pintar, betul. Bukan berteman dengan beda agama. Apa? Ayo Nela nyaring suaranya sayang. Toleransi adalah saling menghargai. Iya, pintar, betul. Toleransi adalah artinya itu kita harus saling menghargai, menghormati antar beragama. Misalnya ada teman yang sedang beribadah. Nah, walaupun berbeda agama kita harus menghargainya. Nah, kita persilakan dia untuk beribadah. Misalnya setiap hari Minggu misalnya kan libur, waktunya kita bermain, tapi teman kita yang beragama Kristen akan pergi ke gereja misalnya. Nah, kita persilahkan dia untuk pergi dan beribadah bersama keluarganya. Oke, selanjutnya. Nah, ini makna dari sila pertama Pancasila. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ayo, kita perhatikan gambar di bawah ini. Nah, apakah tindakan ini sesuai dengan sila pertama? Coba, nah ini ada gambar yang pertama. Nah, ini ada gambarnya, tidak ada namanya. Mungkin di sini namanya adalah si Reja. Reja sedang mengolok-olok Naila. Nah, apakah perbuatan ini termasuk tindakan yang sesuai dengan sila pertama atau tidak? Coba Aslam. Tidak Aslam. Nah, Ibu tanya Naila. Kenapa Naila? Itu bukan termasuk sila pertama. Kenapa? Karena dia mengejek-ejek temannya. Iya, pintar, betul sekali. Nah, karena mengejek-ejek itu dilarang oleh agama, ya. Iya, merendahkan. Nanti dijelaskan merendahkan diri orang lain. Selanjutnya, nah ini ada gambar yang kedua. Ibu tanya, ini gambar apa ini, Rehan? Ini gambar
nguruk pasir. Ya, pintar. Orang yang nguruk pasir atau orang yang sedang bekerja nguruk pasir. Reja. Ini Reja termasuk sila sudah sesuai enggak dengan sila pertama Reja? Sudah. Sudah. Iya, kenapa Reja? Ayo, apa menurut Reja? Kenapa dia sudah ini termasuk sudah menerapkan sila pertama? Apa? Karena mereka saling membantu sama lain. Sudah saling membantu. Lain. Ya, pintar. Betul itu sayang. Karena semua yang Allah berikan harus kita jaga, termasuk hidup kita. Nah, hidup ini kan kita diberi oleh Allah. Nah, jadi harus kita jaga. Orang ini dia memerlukan makan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu, dia harus bekerja. Ya, pintar. Oke, lanjut ada gambar selanjutnya. Di sini ada gambar yang ketiga. Nah, ini kayaknya tidak asing gambarnya. Ayo, siapa yang bisa ini gambar apa? Orang yang maling. Iya, pintar. Atau pencuri. Iya, sayang, ini gambar maling atau pencuri. Kira apakah ini termasuk sila pertama, tindakan yang mencurigai? Tidak, pintar Ais. Ayo Ais, kenapa tidak Ais? Kata Ais, ya, kenapa Ais? Karena dia mengambil hak orang lain. Pintar, karena mencuri itu merugikan orang lain. Kenapa tadi? Karena sudah mengambil hak orang lain. Berdosa, melanggar hukum dan dilarang oleh agama. Pintar. Selanjutnya ada gambar lagi yang keempat. Nih, gambar keempat ini adalah gambar apa? Ibu. Belajar. Orang yang sedang belajar. Tapi sebelum belajar mereka ngapain ini? Ayo Amel. Seperti yang kita lakukan tadi sebelum belajar, kita apa? Kalau ini jelas sekali. Kalau ini jelas sekali mencerminkan sila pertama. Kita harus giat belajar untuk mencapai cita-cita. Makanya kita sebelum belajar harus berdoa. Oke. Nah, ini ada. Nah, kita sudah masuk pada tugas kita. Tugas kita pada hari ini yaitu ayo anak-anak ibu yang pintar, tuliskan 5 contoh tindakan lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila Pancasila, sila pertama Pancasila. Nah, tadi kan sudah kita sebutkan beberapa contoh. Jadi tugas kalian lagi nanti kalian kerjakan di buku tulis, ya. Kerjakan di buku tulis, kalian sebutkan 5 contoh tindakan lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nanti kalian tulis di buku tulis kalian atau di lembar kerja kalian seperti ini. Nah, contoh tindakan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Kalian tulis di buku tulis seperti biasa, kalian fotokan, kemudian kalian kirimkan ke WA ibu ya. Nah, di sini ada tugas evaluasi kita juga seperti biasa. Nah, ini ada tugas evaluasinya. Sayang, ini ada tugas evaluasinya. Nih, tugas evaluasinya anak-anak ibu yang pintar lagi. Nah, karena kalian sudah pintar, coba kerjakan tugas evaluasi pada link bawah ini. Seperti biasa sayang, nanti akan ibu sharekan di grup WA-nya juga ya. Nah, nanti kalian kerjakan tugas LKPD-nya dan tugas evaluasinya setelah kita melakukan diskusi seperti biasa. Nanti Ibu akan memberikan sebuah topik yang akan kita diskusikan. Nah, kita akan berdiskusi bersama-sama dengan teman-teman yang lain sebentar sebelum mengerjakan tugas LKPD dan tugas evaluasinya. Ibu minta salah satu dari kalian yang bisa menyebutkan apa kesimpulan kita pada hari ini. Arsitek. Iya. Arsitek. Tukang bangun. Iya, benar. Nah, selanjutnya arsitek. Sambil keluar. Arsitek itu harus memiliki sifat apa tadi, Aslam? Jujur. Benar. Ya, yang lain juga. Arsitek harus memiliki sifat yang jujur. Kenapa? Agar bangunan yang dia bangun tidak roboh.
Ya, bisa. Oji pintar agar dipercayai oleh orang lain. Kesimpulan kita pada hari ini, Ibu akan menambahkan kesimpulan dari kalian. Nah, bekerja menjadi seorang arsitek itu haruslah memiliki nilai-nilai yang baik. Tadi salah satunya adalah sikap yang jujur agar hasilnya menjadi baik. Nah, kemudian jujur itu merupakan salah satu sikap yang mencerminkan sikap Pancasila. Ya, sila pertama. Kita sudah masuk pada sudah masuk pada akhir pembelajaran kita. Jadi Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu minta Hafiz, ayo Hafiz. Ibu minta Hafiz untuk memimpin doanya, Hafiz. Ya. Sebelum kita menutup Zoom ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Pintar itu menerapkan Memakai masker. Ya, pintar Oji memakai masker. Habis itu apa lagi? Cuci tangan. Pakai sabun. Sampai bersih. Jaga jarak. Menjaga jarak. Nah, kita paham kan? Iya. Jadi harus kalian terapkan. Setelah bermain, kalau keluar rumah jangan lupa menggunakan masker dan hindari kerumunan. Nah, ya itu kita pilih. Jangan lupa jaga jarak. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu.